Many of us Christians, we all struggle with sin. Banyak sekali orang Kristen ya, kita selalu bergumul di dalam dosa. So today, I want all of us to pay very close attention to what is going to be shared tonight. Jadi malam hari ini topik ini sangat penting ya. Jadi tolong bisa dicatat, bisa sediakan pen dan kertas. If indeed it is your desire to be set free from the bondage of sin, this is the time where you need to listen to the word and put it into application. Jadi jikalau memang adalah suatu keinginanmu untuk bebas tidak lagi menjadi budak dan hambanya dosa, inilah saatnya engkau mendengarkan firman ini, tetapi bukan cuma mendengarkan, tetapi mempraktekkan apa yang akan kami bagikan malam hari ini. I want to begin with this portion of scripture in Revelation chapter 3 verse 5. Saya mau mulai dengan bagian dari porsi firman Tuhan ini, yaitu di Wahyu pasal 3 ayat 5. Thus shall he who conquers, who is victorious, be clad in white garments, and I will not erase or blot out his name from the book of life. I will acknowledge him as mine, and I will confess his name openly before my Father and before his angels. Firman Tuhan berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakuinya sebagai milikku di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. This is a very interesting portion of scripture, my Ini friends. adalah bagian suatu firman yang sangat menarik. After we read this, we will be tempted to ask this question. Sewaktu kita membaca ayat ini, mungkin ada sebagian kita yang bertanya sedemikian. Can God erase our names from the book of life? Emang bisa ya Tuhan mencoret nama kita dari buku kehidupan? Yes, my friends, the answer is He can. Jawabannya adalah iya, saudara, sesuai dengan yang tercantum di Alkitab. Why is that so? Kenapa demikian? Because He is God. Sebab Dia kan Tuhan, Dia berdaulat. And God has the authority to do whatever He wants. Dia bukan cuma berdaulat, tetapi Dia itu bisa melakukan sesuai dengan kehendaknya. God does not need our approval. Sebab apapun yang Dia lakukan, Dia tidak perlu kita menyetujuinya. But all of us who are called His children, Sebaliknya, setiap kita yang mengaku kita adalah anaknya, we need to be recognized by Him. kita harus dikenal olehnya, menjadi milik Dia. So according to scripture, the children of God are those who conquers. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, anak-anak Tuhan itu seperti apa sih? Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang menang, orang-orang pemenang. Meaning they are no longer slaves to sin and they are victorious over all the sins in their life. Pemenang itu artinya apa sih? Artinya mereka tidak lagi menjadi hamba dan budaknya dosa. Sebaliknya, mereka menang atas dosa. They will make every effort to deaden their flesh. Sebab apapun yang mereka lakukan, mereka akan berjuang mematikan kedagingan mereka. And they will abide and adhere according to the laws and precepts in scripture. Dan mereka akan senantiasa mematuhi hukum dan aturan di dalam Alkitab. The genuine children of God will make a decisive decision to effectively conquer and to reject sin. Anak-anak Tuhan yang sejati selalu akan mengambil keputusan tegas untuk secara efektif menolak dosa dan menguasai diri mereka sendiri. They truly desire to be holy because God, their Father, is holy. Mereka sesungguhnya sangat mau menginginkan untuk hidup kudus sebab mereka tahu Allah Bapa mereka namanya adalah kudus. And all their thoughts and emotions are governed by the Holy Spirit, not by their carnal Mereka flesh. akan mengizinkan semua pikiran dan emosi, perasaan mereka diatur oleh Roh Kudus, bukan lagi diatur oleh kemauan mereka sendiri. They are completely conformed by the requirements of the word in scripture. Dan mereka akan sepenuhnya menyesuaikan diri mereka sendiri dengan persyaratan firman di dalam Alkitab. The evidence that you can see and recognize that they are the children of God
is because they are obedient and they are genuinely born again. Jadi inilah anak-anak Allah yang sejati, yang bisa terbukti mereka adalah anak-anak yang senantiasa mau taat kepada Tuhan. Yes, my friends, these are the genuine characteristics of the children of God. Iya, saudara, inilah anak-anak sejati. They are acknowledged and they are recognized as conquerors. And Jesus says, they are mine. Mereka diakui sebagai pemenang. Dan Yesus berkata, ini loh, mereka ini adalah milikku, kepunyaanku. And Jesus assures all those who are his children that their names will not be erased from Dan the book of life. orang-orang yang sesungguhnya milik Yesus dan anak Yesus yang taat tadi, Yesus berkata, nama mereka tidak akan terhapus dari kitab kehidupan. So God is very clear and very precise according to his revelation. Jadi sangat jelas ya dan sangat tepat menurut firman-Nya. God says everyone who conquers, referring to all the Christians who are victorious over their sins. Nah, siapa sih orang yang pemenang? Siapa sih orang yang menang? Orang yang menang ini mengacu pada Kristen yang menang atas kedagingan mereka, atas dosa mereka, mereka yang mampu melepaskan keinginan dosa mereka. Meaning to say, all those who are willing and able to give up all their sinful desires. Ya, artinya mereka yang mau berjuang untuk melepaskan keinginan kedagingan mereka. And they will be clad in white garments. Di sini dikatakan akan mengenakan pakaian putih. And God says, I will not erase or blot out his name from the book of life. Dan Tuhan berkata, aku tidak akan menghapus atau mencoret namanya dari kitab kehidupan. When God makes a statement like that, my friends, we know he is assuring us again and again of our salvation. Sewaktu Tuhan menyatakan kalimat sedemikian, artinya Tuhan sedang berkata kepada orang-orang yang tadi ini, keselamatanmu terjamin. As long as we humbly conform to his laws and adhere according to the conditions and the requirements of his precepts. Selama kita dengan rendah hati mau mematuhi peraturannya sesuai dengan persyaratannya, Our names will never be erased from the book of life. nama kita tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. So my friends, from scripture, we also begin to realize what happens to those that Jesus referred to in Matthew chapter 7 as the wicked. Jadi saudara, dari Alkitab juga kita menyadari ya, ada yang di dalam Matius pasal 7 disebutkan siapa sih orang-orang jahat yang Tuhan Yesus tolak. When Jesus says those who are wicked, he means those who do not obey my Father's command. Sewaktu Tuhan Yesus berkata, ini orang-orang yang jahat, artinya apa sih? Orang yang jahat di mata Tuhan adalah orang yang tidak mau menuruti perintahnya. They are the counterfeit Christians. Inilah Kristen-Kristen yang palsu. They are the unrepentant hypocrites that they prophesy in Jesus' name, they cast out demons in Jesus' name, and they have mighty ministries and make millions of dollars in Jesus' name. Nah, sesuai dengan yang Matius 7 tadi, mereka adalah orang-orang yang munafik yang tidak bertobat. Mereka bernubuat dalam nama Yesus, mereka mengusir setan dalam nama Yesus, mereka memiliki pelayanan yang perkasa, menghasilkan jutaan dolar di dalam dengan memakai nama Yesus. They are baptized and even demand every member to speak in tongues that cannot be interpreted just to prove that they are a spirit-filled church. Mereka juga sudah dibaptis dan mereka juga menuntut setiap anggota harus berbahasa roh cuman untuk membuktikan tempat mereka berkumpul dipenuhi oleh roh. We can see that these so-called Christians, these counterfeit Christians,
they continue to be greedy for money. Tetapi kita bisa melihat orang-orang seperti demikian, mereka terus-menerus sangat serakah akan uang. They continue to indulge in adultery, they practice homosexuality, Dan juga sebagian yang masih terus melakukan perzinahan dan mempraktekkan homoseksual. and they foolishly presume that God must accept their error because God is love. Dan dengan bodohnya mereka mengaku, mengotot dan menganggap Tuhan tetap harus menerima kesalahan mereka karena Tuhan adalah kasih. But in the end, as we can see here, Scripture proves that God can erase and blot out their names from the book of life. Tetapi saudara lihat dan baca tadi yang sudah tertera. Kitab suci membuktikan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan bisa loh menghapus nama mereka dari kitab kehidupan. And according to 1 John 3:8, we know that Jesus says these people are the slaves to sin and they belong to the devil. Dan sesuai dengan 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, firman Tuhan berkata, orang-orang demikian mereka adalah hambanya dosa dan mereka bukanlah milik Tuhan tetapi miliknya iblis. Now let us take a look at the next portion of scripture in John chapter 8 verse 34. Ayo sama-sama kita telusuri lebih dalam lagi di Yohanes pasal 8 ayat 34. Jesus answered them, I assured you, and most solemnly I tell you, whoever commits and practices sin is the slave of sin. Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. So as we can clearly see in scripture, it is useless and very foolish for people who continue to indulge in sin to proclaim that they are once saved, always saved. Jadi seperti yang kita lihat dengan jelas ya di dalam Alkitab, tidak ada gunanya dan adalah sesuatu yang sangat bodoh bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, terus mempraktekkan dosa, tetapi dengan bibir yang sama mereka menyatakan mereka sudah selamat, sebab sekali selamat selamanya tetap selamat, tidak peduli apapun yang mereka lakukan. Can a Christian that continue to indulge in sin declare and proclaim that he is saved? Bisa nggak orang-orang Kristen palsu yang masih hidup dalam dosa tetapi terus mengaku-ngaku dan berkata aku sudah diselamatkan dan sekali diselamatkan tetap selamanya diselamatkan? So you see my friends, the theories and the concepts of this world cannot save us. Lihatlah saudara, betapa bodohnya sebab teori dan konsep dari dunia ini tidak dapat menyelamatkan kita. As we have read in scripture earlier, we know in the end, Jesus will only recognize and acknowledge the ones that are genuinely victorious over sin. Sama seperti tadi yang sudah kita baca di firman Tuhan, Tuhan sendiri berkata, ini loh milikku loh. Milikku itu siapa sih? Milikku adalah orang-orang yang menang atas dosa. So this is the key point, my friends. Jadi ini kuncinya ya saudara. We must conquer sin. Artinya apa sih? Setiap kita, jikalau kita mau menjadi anak-anak yang sejati, kita harus menang atas dosa. If we say we are the genuine children of God, then we must reject sin. Jikalau kita mengaku kita itu anak Tuhan yang sejati, artinya kita harus berjuang menolak dosa. If we want to enter into heaven, we cannot be a slave to sin. Jikalau kita mau masuk ke surga, kita tidak bisa menjadi hambanya dosa. Because a slave to sin will never enter into heaven. Sebab hambanya dosa miliknya iblis mana mungkin masuk ke surga. Can you imagine, my friends? Bisa nggak bayangkan saudara? If you still have unforgiveness in your heart, Contoh ya, ini di dalam hati tidak pernah mau ngampunin orang. God already say, if you do not forgive, I will not forgive you. Tuhan sudah berkata sangat jelas di firman-Nya, jikalau engkau tidak mengampunin orang lain, maka aku juga tidak akan mengampunimu. How will you enter into heaven? Nah, gimana nih kalau Tuhan sendiri yang sudah berkata aku tidak akan mengampunimu, masih bisa masuk? If you continue to lie, Contoh, yang suka bohong terus.
Jesus already said, all Yes. liars will never enter Yesus into udah heaven. berkata loh, semua yang tukang bohong, pembohong, tidak ada bagian di kerajaan surga. So how can you be saved? Jadi kita masih mau menipu diri sendiri? Enggak, pokoknya aku sudah diselamatkan dan pasti tetap aku masuk surga. If today you still have pride, Jikalau hari ini kehidupannya masih penuh dengan kesombongan. Jesus already said, if you are not lowly, Yesus you udah will never enter berkata, into heaven. jikalau engkau tidak mempunyai kerendahan hati, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. What about those who are LGBT? Gimana tentang LGBT? Jesus already said in 1 Yesus sudah Corinthians chapter berkata, 6, itu ada di 1 Korintus pasal 6 ya. all those who practice homosexuality will Semua never enter into yang heaven. mempraktekkan LGBT tidak akan mendapatkan bagian di kerajaan surga. So now you understand scripture, my friends. Jadi saudara sudah mengerti firman Tuhan. All those who continue to become a slave to sin will never enter into eternal life. Sangat sederhana. Yang terus-menerus menjadi hambanya dosa tidak akan mendapatkan bagian di kerajaan surga. Now let us move on to Romans chapter 6 verse 12 to 13. Ayo sama-sama kita telusuri lebih dalam lagi Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13. Jesus says, do not let sin control the way you live. Do not give in to sinful desires. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God, for you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Jangan biarkan dosa mengendalikan cara hidupmu. Jangan menyerah pada keinginan yang berdosa. Jangan biarkan bagian tubuhmu menjadi alat kejahatan untuk melayani dosa. Sebaliknya, berikan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kamu telah mati tetapi sekarang kamu memiliki hidup baru. Jadi gunakan seluruh tubuhmu sebagai alat untuk melakukan apa yang benar bagi kemuliaan Tuhan. So you see, my friends, Jesus is very, very clear. Saudara, ini sangat-sangat jelas ya. Stop using this body to sin against God. Katanya berhentilah memakai tubuh ini untuk berbuat dosa. We need to ensure all that we do and all that we are, all that we say will reflect the character of Christ. Kita ini loh yang harus berjaga-jaga loh dan berhati-hati dan berjuang untuk memastikan apa yang keluar dari tubuh ini, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan benar-benar berkenan kepada Tuhan. So our thoughts, our actions, our behavior and character as a whole must glorify God. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun tindakan, perilaku, dan karakter kita, ini loh yang harus kita kerjakan agar semua itu memuliakan Tuhan. And in Romans 6:16, Jesus says, do you not know that when you continually offer yourselves to someone to do his will, you are the slaves of the one whom you obey, either slaves of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness, right standing with God. Roma pasal 6 ayat 16, firman Tuhan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Kebenaran artinya apa sih? Melakukan hal yang benar sesuai firman Tuhan. So Jesus, again, is very clear and very precise in Jadi, this portion of scripture. Sekali lagi, Yesus sangat jelas dan sangat tepat di firman ini. Christians who are slaves of sinful practices will perish in the flames of hell. Di sini sudah sangat-sangat jelas ya saudara ya. Saudara bisa baca sendiri, orang-orang Kristen yang selalu menjadi budak dan hambanya dosa, pada akhir kesudahan mereka akan binasa dan mereka akan dilempar di dalam api neraka. And on the other hand,
Christians who are committed to be the slaves of Jesus Christ, meaning to say those humble enough to obey and to adhere to His laws and precepts. Tetapi sebaliknya, di sisi satu lagi, orang Kristen yang berkomitmen ya dan menjadi hamba Yesus, oke, mereka akan mau merendahkan hati mereka untuk mematuhi aturan dan ajaran Yesus, dan mereka akan secara konsisten mencerminkan karakternya. Meaning to say, if we will consistently reflect the character of Christ, we are assured of His friendship and we share in His eternal Dan inheritance. orang-orang yang sedemikian yang mencerminkan karakter Kristus akan yakin atas persahabatan mereka bersama dengan Yesus Kristus, dan mereka juga akan berbagi dalam warisannya yang kekal. So my friends, we all have to make a decisive decision today. Saudara-saudari, kita loh yang harus mengambil keputusan tegas malam ini. Do you still want to be a slave to sin, or do you want to be a slave to Christ? Kita maunya yang mana? Pilihan kita apa? Mau menjadi hamba dosa atau mau menjadi hamba Yesus? Do you want to continue in your sinful rebellion, or do you want to deaden your flesh and to start reflecting the character of Christ? Apakah kita mau selalu mengikuti kemauan kedagingan, nunduk kepada daging ini, kepada emosi daging ini, atau kita mau nunduk kepada Tuhan dan nunduk kepada firman-Nya? Kita sendiri loh yang harus mengambil keputusan. Yes, my friends, today, are you humble enough to obey all His commands and His precepts? Iya saudara, malam hari ini apakah setiap kita bersedia untuk merendahkan hati kita dan berkata, iya Tuhan, aku mau loh, aku beneran mau loh mengikuti firman dan aturan-Mu. So it is a very conscious decision that we all must make. Ini adalah suatu keputusan yang setiap kita harus sadari dan ikutin. Moving on, let us take a look at 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, looking at all the things that is classified as sin. Do you not know that the unrighteous will not inherit or have any share in the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate by perversion, meaning transgender, nor those who participate in homosexuality, meaning LGBT, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, whose words are used as weapons to abuse, insult, humiliate, intimidate, or slander, nor swindlers will inherit or have any share in the kingdom of God. Berikutnya adalah daftar-daftar orang-orang yang masuk dan menjadi hambanya dosa atau dosa. Itu ada di 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Sangat jelas firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak benar tidak akan mewarisi atau mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan? Janganlah tertipu. Baik itu percabulan atau penyembah berhala atau penjina atau banci dengan penyimpangan transgender, atau mereka yang berpartisipasi dalam homoseksualitas LGBT, atau pencuri, atau serakah, atau pemabuk, atau pencerca. Pencerca itu apa sih? Orang yang kata-katanya digunakan sebagai senjata untuk melecehkan orang lain, untuk menghina orang lain, untuk mempermalukan, mengintimidasi ataupun memfitnah orang lain, ataupun penipu, tidak akan mewarisi atau mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Yes, my friends, in case you're wondering why I keep repeating 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10. Iya saudara, kalau ada sebagian yang bertanya seperti ini kenapa ya 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10 itu diulangin terus.
I know in a lot of my sermons, I include this portion of Saya scripture. tahu banyak sekali khotbahanku pasti kebanyakan ada ayat yang satu Do ini. you want to know why? Saudara mau tahu nggak kenapa? Do you not see that no matter how many times we learn this portion of scripture, we still see there are so many LGBT churches that are forming? Bukankah engkau lihat sendiri dengan matamu? Berapa banyak orang yang sudah membaca ayat ini dan tahu ayat ini, tetapi semakin banyak di dunia ini dibuka gereja yang khusus di dalamnya semua adalah LGBT. We still see so many Christians saying, we must accept LGBT, we must be inclusive, we must allow them to practice their abomination. Bukankah engkau masih lihat semakin banyak orang-orang Kristen yang berkata sedemikian, kita harus tetap menerima LGBT, kita masih tetap harus, sedangkan itu bertolak belakang dengan firman Tuhan. But here, Jesus already said very, very clearly, Sedangkan di firman ini Tuhan sangat-sangat jelas berkata, all those who practice homosexuality will never enter into heaven. mereka yang berpartisipasi dalam homoseksualitas LGBT, sangat jelas di sini dikatakan tidak dapat mewarisi atau mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. But today we see more and more homosexual pastors. Tetapi zaman sekarang kita melihat bahkan banyak sekali bukan cuman gereja homoseksual, tetapi juga pendeta juga homoseksual. We see so many people that are homosexual that go to church, Kita juga that worship melihat Jesus. sangat banyak homoseksual pergi ke gereja menyembah Tuhan. Do they not read the Bible? Bukan, tidakkah mereka membaca Alkitab? Those who practice homosexuality will never enter into heaven. Dikatakan di sini mereka yang berpartisipasi dalam homoseksualitas tidak akan mewarisi atau mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Do they listen? Ada yang dengar? They still continue to sin. Tidak kan? Masih tetap melakukan, They are still a slave to sin. masih tetap menjadi hamba dan budaknya dosa, And they expect Jesus to let them into heaven. tetapi sebaliknya tidak bertobat dan berkata, ngotot Tuhan Yesus adalah kasih dan dia harus mengizinkan aku untuk masuk ke surga. And there are so many Christians still practicing adultery. Banyak juga Kristen yang masih hidup dalam perzinahan. So many Christians, especially the very well-to-do ones, they have more than 2 wives. Ya, yang kaya-kaya terutama istrinya ada 2. And their pastors know about it. Dan di pendetanya mereka juga tahu loh. Because morning they bring their first wife. Nah, pagi bawa istri A ke gereja. Evening service they bring their second wife or third wife. Sore bawa istri kedua masuk ke gedung yang sama. And it is acceptable. Dan itu pun diterima sebagai hal biasa. Why even bother going to church? Kalau kayak begitu, ngapain ke gereja? Why even bother calling yourself a Christian? Ngapain jadi Kristen? Why even bother serving in ministry? Ngapain melayani? Jesus already said, Yesus sudah berkata if kok, you refuse to repent engkau menolak untuk taat and continue to become a slave to dan sin, terus-menerus menjadi hambanya a dosa, slave to adultery, hambanya you will berpezina, never enter into heaven. engkau tidak akan kok mendapatkan kerajaan surga. So I hope all of you are clear and Saya- understand this very Saya carefully. sangat berharap semua jelas dan benar-benar mengerti yang satu ini. Those who call themselves Christians, who are slaves to sin, meaning kept in bondage by habitual sin. Artinya begini, yang mengaku diri mereka adalah Kristen, tetapi adalah hambanya dosa. Artinya apa sih? Mereka tidak ada penguasaan diri. Mereka selalu dikuasai oleh kedagingan mereka. Especially those who like to get angry, who like to quarrel and fight. Apalagi yang contoh yang emosian terus, yang suka marah-marah terus, suka cari gara-gara, suka bertengkar, berantem sama orang.
Jesus already say, all those who practice fit of rage. Yesus sudah berkata, itu khususnya orang yang emosian, Always angry, violent. selalu marah, setelah itu kekerasan. You will never enter into heaven. Firman Tuhan berkata, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan But do Tuhan. they listen? Dengar nggak? They don't listen. Nggak denger juga. They continue to give excuses. Terus menerus marah-marah, setelah marah-marah Why do they continue to memberi sin? alasan kenapa aku berdosa, karena ini, karena itu, karena dia, karena sono sini, banyak alasannya. They continue to sin because they are not children of God. Sebab sebetulnya mereka terus-menerus memilih untuk berdosa, tidak mau mengendalikan kedagingan mereka karena mereka bukan anak Tuhan yang sejati. They are children of the devil. They are unrepentant. They are rebellious. And they are always rejecting the laws of holiness. Sebab mereka itu sebetulnya adalah hamba dosa. Mereka diperbudak oleh dosa. Mereka adalah anak-anak iblis yang tidak mau bertobat. Sebaliknya mereka berontak dan selalu menolak hukum Tuhan. Now let us move on to Deuteronomy chapter 6 verse 25. Ayo sama-sama kita telusuri lebih dalam lagi. Ulangan pasal 6 ayat 25. I just want to encourage all of you, all is not lost. Aku cuman mau menguatkan setiap yang ada di sini. Ayo dong kita dong, kita bisa loh jadi benar di hadapan Tuhan. For all of us here at RGM who are humble enough and willing to obey the word of God. Khususnya untuk yang ada di sini RGM, ya kalian udah diajarin terus menerus yang There is hope. inilah pengharapan. Deuteronomy 6:25 says it will be considered righteousness for us, that is right standing with God, if we are careful to observe all this commandment before the Lord our God, just as He has commanded us. Ayo sama-sama kita lihat ya, inilah pengharapan kita. Ya, inilah yang bisa kita praktekkan sehingga kita menjadi pemenang. Ulangan pasal 6 ayat 25 akan dianggap kebenaran bagi kita, yaitu berdiri benar di hadapan Tuhan jikalau ya kita berhati-hati untuk menjalankan semua perintah ini di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan kita, seperti yang telah Dia perintahkan kepada kita. So instead of continuing to become a slave to sin, I want you to have a paradigm shift. Jadi ya, begini ya. Daripada terus-menerus menjadi hambanya dosa dan setelah itu cari alasan sedunia, kita bisa loh praktekkan yang satu ini. Kita bisa merubah paradigma pemikiran kita ke yang satu ini. God is saying to us, if we are willing to be careful to observe all His commands. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jikalau kita itu bersedia untuk berhati-hati. Artinya cara kita hidup udah berhati-hatilah. We can be in right standing with God. Engkau bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Cuman ini loh yang Tuhan minta loh, berhati-hati. Yes, my friends, I know we can never be perfect. Iya, saya tahu saudara, kita tahu tidak mungkin akan sempurna. None of us can be perfect and without sin. Setiap kita tidak mungkin sempurna, sama sekali tidak punya kesalahan, tidak berdosa, tidak mungkin. And even our good deeds on our best day are like filthy rags in the sight of God. Bahkan perbuatan yang terbaik dari kita seperti ibaratnya kain kotor di mata Tuhan. So what is God saying to us? Jadi apa sih maksudnya firman ini? Let us listen very carefully. Tolong dengar baik-baik saudara. Because it is written, Sebab tertulis. we will be counted as righteous. Di sini dikatakan kita akan dianggap benar. That means we will be considered to be in right standing with God. Dianggap benar itu artinya apa sih? Artinya sewaktu Tuhan melihat kita, ini benar, ini anakku yang benar, ya. When we diligently obey and are careful to observe all His commandments, even if we are not perfect. Ketika kita itu mau bertekun,
Ketika kita itu mau sungguh-sungguh, mau berhati-hati menjalankan semua perintahnya. Walaupun jikalau kita masih tetap jatuh, masih belum sempurna, tetapi kita cepat-cepat bangkit dan berhati-hati lagi. Meaning to say, we must always persevere to fulfill the requirements of His precepts given to us by Jesus Christ. Artinya apa sih? Kita belum sempurna ya, tetapi kita terus bertekun, terus mau mentaati, mengikuti perintahnya. God is not saying to us we must be perfect and without sin. Tuhan tidak pernah berkata loh, engkau harus sempurna, tidak bisa ada satu dosa pun baru masuk surga. Tuhan tidak berkata sedemikian. But God says we must work towards perfection because He is perfect. Tetapi Tuhan berkata engkau harus terus-menerus setiap hari berhati-hati, bertekun mengerjakan keselamatanmu. So working towards that perfection means we must be careful to observe His commands. Jadi mengerjakan sehingga mencapai kesempurnaan. Bagaimana cara kita bisa mengerjakan sampai mencapai kesempurnaan? Yaitu setiap hari belajar, bertekun, mau sungguh-sungguh mentaatinya. Meaning to say, we must be working out our salvation by conforming to the will of God in word, in thought, and in action. Yaitu mengerjakan keselamatan kita dengan menyesuaikan diri kita, merubah diri ini sesuai dengan kehendak Tuhan, baik itu di dalam perkataan kita, di dalam pikiran kita, ataupun di dalam tindakan kita. Now let us move on to 1 John chapter 2, reading from verse 15 to verse 17. Ayo sama-sama kita telusuri lebih dalam lagi 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Jesus said, "Do not love the world of sin that opposes God and His precepts, nor the things that are in the world. For if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust, the sensual craving of the flesh, and the lust and longing of the eyes, and the boastful pride of life, pretentious confidence in one's resources, or in the stability of earthly things. These do not come from the Father, but are from the world. The world is passing away, and with its lusts, the shameful pursuits, and ungodly longings, but the one who does the will of God and carries out His purposes lives and remains in Him forever." 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, hawa nafsu, keinginan mata, pikiran yang serakah, keangkuhan hidup, yaitu ketergantungan kepada sumber daya dan kemampuan sendiri dalam hal duniawi, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya yang haram dan hawa nafsu. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dan melakukan tujuan Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. So my friends, do not love the sinful things of this world. Jadi saudara, janganlah mengasihi dunia ini yang penuh dengan kedagingan. The sexual lust Ini keinginan hawa nafsu. and all the greed, the greediness for money, for wealth. Semua keserakahan atas harta, atas uang. All this is idolatry that opposes the laws of God. Semua ini adalah penyembahan berhala yang bertentangan dengan hukum Tuhan. We must be very aware, my friends. Kita harus sangat sadar, saudara. Every carnal desire of this world, the lust of the eyes, the sensual cravings,
The pride of life, it is not from God. Setiap keinginan hawa nafsu dunia ini, kesombongan hidup, tidak pernah datang dari Tuhan. God never entice us or tempt us to conquer this world. Tuhan tidak akan pernah menggoda kita sehingga kita berpikir kita mau dan bisa menaklukin dunia ini. God never say you must be rich and you must be successful. Tuhan tidak pernah loh, coba baca baik-baik di firman Tuhan ya, berkata engkau harus kaya raya dan makmur di dunia ini, nggak pernah. But even though God did not say you must be rich and successful, everyone wants to be rich and successful. Tetapi begitu herannya, walaupun itu tidak ada di Alkitab, banyak sekali orang yang mengarang-ngarang sendiri dan menaruhnya di dalam Alkitab. But God says you must be holy because I'm holy, but no one wants to be holy. Sebaliknya, Tuhan berkata engkau harus hidup kudus ya, sebab aku adalah Allah Bapamu yang kudus ya. Itu sudah jelas-jelas tertera di dalam, tapi nggak ada yang mau menerima, tidak ada yang mau melakukan sebaliknya. So you see my friends, you have to make a decision. Lihat saudara, engkau dan akulah yang harus mengambil keputusan tegas malam hari ini. You got to make up your mind. Who is your God? Engkau harus ambil keputusan loh, siapakah Tuhanmu? Matthew 6:24 says, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon, which is money, possessions, fame, status, or whatever is valued more than the Lord. Matius pasal 6 ayat 24 firman Tuhan berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon. Apa sih mamon? Kekayaan yang sementara, uang, harta karun, dan apapun yang kita percayai lebih dari Tuhan. So my friends, please don't get me wrong. I'm not saying you cannot be rich and you cannot be successful. Saudara, tolong jangan salah sangka ya. Saya tidak berkata engkau kalau jadi Kristen tidak boleh kaya, tidak boleh berhasil. Tidak, saya tidak berkata demikian. Please understand scripture correctly. Tolonglah ngerti firman secara jelas. Do not take scripture out of context. Jangan pernah memakai firman Tuhan dan dipakai di luar dari kebenaran dan konteksnya. God is saying to us, we cannot continue to chase after this world, all the lust and perversion of this world, and at the same time try to please God. Tuhan sedang berkata, engkau tidak bisa menduakannya. Di satu sisi, tanpa ketaatan kepada Tuhan, terus mengejar hal-hal di dunia ini dengan keserakahan yang bertentangan dengan pribadi Tuhan, tetapi dengan bibir yang sama berkata, aku adalah pengikut Tuhan. We can only be devoted to the one that we value the most. Kita cuma bisa mengabdi kepada satu yang paling berharga bagi kita. So my friends, how much do you value Jesus? Jadi saudara-saudari, seberapa engkau menganggap Yesus itu sangat berharga? Is Jesus your God or is Jesus your miracle worker? Apakah Yesus itu beneran adalah Tuhanmu yang engkau ikutin? Atau Yesus itu cuma sekedar pekerja mukjizatmu yang engkau kejar agar engkau mendapatkan mukjizat? Is Jesus your sovereign king reigning over your life? Or is he only a genie in a bottle to cater to all your demands? Apakah Yesus adalah rajamu yang menguasai seluruh kehidupanmu yang engkau ikutin dan yang berdaulat atasmu? Atau Tuhan Yesus itu sekedar jin di dalam botolmu yang kadang-kadang engkau gosok dan muncullah jinnya dan engkau minta agar permintaanmu dikabulkan oleh jin itu? So you got to decide, my friends. Engkau yang harus memilih, saudara. Who is Jesus in your life? Siapakah Yesus di dalam kehidupanmu? Is Jesus your God of fortune? Atau Yesus cuman adalah, how to say God of fortune? Tyson, yeah, you know. Bahasa Indonesianya apa? Tuhan uang. Money God.
Dewa rezeki atau Tuhan adalah dewa rezekimu. You have to decide, Engkau sendiri yang harus memilih. how much do you value Jesus? Seberapa engkau menganggap Yesus itu sungguh-sungguh berharga? Is Jesus really your God? Apakah Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhanmu? Are you really a child of God? Apakah engkau sungguh-sungguh adalah anak Tuhan yang sejati? Let us move on to Hebrews chapter 6, verse 4 to 6. Ayo sama-sama kita lanjut lebih dalam lagi. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. For it is impossible to restore to repentance those who have once been enlightened spiritually and who have tasted and consciously experienced the heavenly gift and have shared in the Holy Spirit and have tasted and consciously experienced the good word of God and the powers of the age of the world to come, and then have fallen away. It is impossible to bring them back again to repentance, since they again nail the Son of God on the cross. For as far as they are concerned, they are treating the death of Christ as if they were not saved by it, and are holding him up again to public disgrace. Lihatlah baik-baik firman ini saudara-saudariku, Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Karena tidak mungkin untuk memulihkan untuk pertobatan bagi mereka yang sudah pernah tercerahkan secara rohani dan yang telah mengecap dan secara sadar mengalami karunia surgawi dan telah terbagi dalam Roh Kudus dan telah menikmati dan dengan sadar mengalami firman Tuhan yang baik dan kuasanya yang akan datang. Kemudian telah jatuh. Tidak mungkin untuk membawa mereka kembali kepada pertobatan karena mereka sekali lagi menyalibkan anak Tuhan di kayu salib karena mereka memperlakukan kematian Kristus seolah-olah mereka tidak pernah diselamatkan olehnya dan mempermalukan dia lagi di tempat umum. Yes, my friends, this is the context of what Jesus is trying to say to us. Ini loh maksudnya begini saudara. If we are genuinely repentant, or as what the Bible say, born again, Jikalau kita itu benar-benar bertobat atau seperti yang banyak dikatakan ya, dilahirkan kembali, lahir baru, there will surely be forgiveness and salvation. pasti akan ada pengampunan dan keselamatan. But if we continue to live in habitual sin and have fallen away, Tetapi jikalau kita terus hidup dalam tabiat kebiasaan dosa kita dan murtad. what do you mean by fallen away? Apa sih artinya murtad? That means we continue to reject his teaching. Murtad itu artinya udah tahu jelas-jelas kebenaran tetapi selalu menolak kebenaran itu. Let me give you a simple Saya kasih example. contoh ya yang sederhana. Jesus said you must forgive, Yesus berkata engkau harus mengampunin but ya. you refuse to forgive. Tetapi di dalam itu emosian terus, Still tidak bearing hatred. pernah mengampunin. Pokoknya di dalam itu marah terus. Still bearing resentment. Di dalam itu pokoknya kesal campur marah campur aduk semua. And God already told you, don't be angry, Tuhan don't quarrel, sudah don't fight. berkata, udah jangan berantem, jangan bertengkar. Live in peace. Hidup dalam damai. What do you do? Apa yang kamu lakukan? Every day, husband and wife, Tiap hari suami istri quarreling and fighting. berantem terus kerjaannya. Because of what? Kenapa? Because of money. Karena apa? Karena duit. Why? Greedy for money. Kenapa? Karena serakah sama uang. You see your friend got Rolex, You lihat temanmu ada Rolex. you want Rolex. You juga mau Rolex. You see your friend got Mercedes, You lihat teman ada Mercy. you want You Mercedes. juga mau Mercy. You see your friend got big house, You lihat teman ada rumah gede. you want a big house. You juga mau rumah gede. Then you don't have enough money. Tapi duitnya belum cukup. Tuh, Then you duitnya tidak cukup. scold your husband. Nah, ini duit suaminya belum cukup. Apa yang terjadi? Suaminya diteriakin. Why you so useless? Kenapa you kok nggak berguna? Why you don't make enough money? Kenapa you cuannya kurang banyak? Then you call your husband anjing. Kayak begitu. Setelah itu you manggil suamimu, dedok. And then you call your husband what?
tai. Setelah itu suaminya dimarahin, tai lu. Right? This is what they say, right? Ya, I just learned this last week. ini beneran kejadian loh. Ini baru belajar doang minggu lalu. Baru So- belajar, oke? Just because he don't make enough money, he's a dog. Cuman sekedar dia itu tidak bisa mencukupin kemauan, tiba-tiba suamimu itu berubah jadi anjing loh. Just because you cannot buy your Chanel and your Prada, he's a dog. Cuman karena suamimu nggak sanggup beliin you Prada sama Gucci, tiba-tiba dia jadi anjing. So my Ya friends, ampun, you need to understand. tolonglah sadar. God say, stop sinning. Tuhan berkata berhenti berbuat dosa, Stop quarreling. berhenti berantem, Stop fighting. berhenti bertengkar. What do you do? Apa yang kamu lakukan? You continue to Engkau fight. terus bertengkar. Why? Kenapa? Because you don't get what you want. Karena you nggak ada mendapatkan apa yang kamu mau. So my friends, Saudara, do you want to obey? mau nggak taat? If you continue in your habitual sin, Jikalau engkau terus menerus you ya are considered, melakukan dosa, tidak mau bertobat, you are fallen away. engkau itu dianggap murtad. Because of your willful unrepentance, you publicly betray Jesus openly. Dan oleh karena engkau sudah tahu jelas-jelas sudah menikmati kebaikan Tuhan tapi tidak mau bertobat, di sini dikatakan engkau sudah mempermalukan Yesus sekali lagi di tempat umum. My friends, this is what Jesus is saying to all of you. Ini loh yang Yesus katakan kepada setiap kita. Why do you keep betraying me? Kenapa sih you masih tetap mengkhianati Yesus? Why will you not repent? Kenapa tidak mau bertobat? Why do you keep rejecting my salvation? Kenapa engkau terus-menerus menolak keselamatan? We already know the wages of sin Engkau is sudah death. jelas-jelas tahu upah dari dosa adalah mati. Eternal death in a lake of fire. Mati kekal di lautan api. But you see, my friends, Tapi lihatlah saudara, every day, tiap hari many Christians are still committing adultery. Kristen masih berzina, Many Christians are still watching masih pornography. nonton pornografi, Many Christians are still masih masturbating. masturbasi. Do you see how perverted, Bisa lihat enggak betapa serongnya kita, how full of lust, betapa bodoh dan penuh dengan hawa nafsunya how kita, full of abomination, betapa kekejian bagi Tuhan. still practicing homosexuality, Masih homoseksual, but speaking in tongues in tetapi church bisa every Sunday. berbahasa roh di gereja tiap minggu berjam-jam. You see, my friends, Lihat saudara, what are we doing? apa sih yang kita Do lakukan? you still want to be a slave to sin, Masih tetap mau menjadi budaknya dosa? or do you want to repent? Atau kita mau mengambil keputusan tegas untuk bertobat? Do you want to continue on the path of holiness and righteousness in Christ? Mau nggak kita balik lagi di dalam jalan yang benar, hidup Or kudus? do you want to be fallen away? Atau mau menjadi orang-orang yang murtad? Hebrews 10:26 to 27 says, Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 27. For if we go on willfully and deliberately sinning after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice to atone for our sins. That is, no further offering to anticipate, but a kind of awful and terrifying expectation of divine judgment and the fury of a fire and burning wrath, which will consume the adversaries, those who put themselves in opposition to God. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka bagi yang sengaja menentang Tuhan. It is written that if we continue to sin deliberately, Ada tertulis, jikalau kita terus-menerus tidak mau bertobat dengan sengaja berbuat dosa. when we continue to betray Christ over and over again, even after we have prayed to receive Christ and His salvation, Dengan sengaja terus-menerus mengkhianati Yesus,
bahkan setelah kita menerima keselamatannya. According to this portion of scripture, Dari firman ini saudara bisa baca sendiri, bukan kita yang karang-karang. Jesus promised that there will be judgment and condemnation for the willfully unrepentant. Saudara baca sendiri kalimat di firman ini, Yesus berjanji akan ada penghakiman dan penghukuman bagi orang yang sengaja udah tahu masih milih tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Yes, I know, my friends, God is love. I know. Iya, saudara, aku tahu Tuhan itu penyayang, Tuhan itu adalah kasih. But God is also the judge. Tetapi jangan lupa dan jangan salah paham, Tuhan juga adalah hakim yang akan menghakimimu. According to his scripture, he can and will erase our name from the book of life. Sesuai dengan firman yang tadi sudah dipaparkan dan engkau bisa baca sendiri, dia berhak dan dia akan menghapus, mencoret namamu dari buku kehidupan. His blood will not atone the errors of the unrepentant habitual sinner. Darahnya tidak akan menebus kesalahan dari orang yang punya kebiasaan terus-menerus berdosa, tidak mau bertobat. For those of you who have habitual sin, who continue to sin and refuse to listen, let me just repeat this for you one more time. Bagi orang-orang yang punya kebiasaan berdosa. Kebiasaan berdosa itu apa sih artinya? Udah terbiasa, udah kayak biasa, udah nggak sadar lagi. Oke, ya. Ini saya mau ulangin sekali lagi buatmu. God can and will erase our names from the book of life. Sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan dan dia bisa mencoretmu dari buku kehidupan. And what he's saying here in Hebrews chapter 10 is his blood will no longer atone for the errors of the unrepentant sinner. Apa sih yang dikatakan di Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 27 ini? Dikatakan darahnya tidak akan lagi menebus kesalahanmu ataupun dosamu yang terbiasa yang tidak pernah mau bertobat. His blood will not atone for the counterfeit Christian. Darahnya tidak akan menebus, mengampunin Kristen palsu. Because they do not belong to him. They belong to the devil. Sebab Kristen palsu bukan milik Tuhan tetapi milik iblis. So if you continue with your pride and arrogance and your anger, your unforgiveness, your lying, your sexual perversion, your immorality, your adultery, this is what Jesus says. Jikalau engkau terus-menerus sombong, marah, tidak mau mengampunin, suka berbohong, penyimpangan seksual, tidak bermoral, ataupun berzina, ini yang Tuhan Yesus katakan kepadamu. I will not forgive you. Engkau tidak akan kuampunin. Do you understand now, my friends? Ngerti nggak, saudara? Forgiveness is not something that we can take for granted. Tuhan Yesus mengampunin kita, jangan sia-siakan loh. Itu bukan suatu hal yang kita bisa seenaknya bisa mendapatkannya. Because Jesus says, there will be no longer any more sacrifice to atone for our sins. Sebab di sini di ayat tadi Tuhan sudah berkata sangat jelas, darahnya tidak akan lagi menebus kebodohan, kesalahan dan dosa. Except for the judgment, the condemnation, the fury of a fire, and a burning wrath. Terus ya. Kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. So my friends, please stop betraying Jesus. Jadi saudara-saudariku terkasih, tolonglah, berhentilah mengkhianati Yesus. Let us repent and learn to walk in the path of holiness. Ayolah sama-sama balik lagi, bertobat, dan sama-sama berjuang mau hidup kudus. Let us repent now, while there is still time. Bertobatlah sekarang,
mumpung kita masih diberi kesempatan. Remember, my friends, none of us are perfect and without sin, myself included. Ingat saudara, tidak ada di antara kita yang sempurna tanpa dosa. Ini termasuk aku sendiri. So we must repent. Oleh karena itu kita harus hidup dalam pertobatan. In Ephesians 4:22 to 24, the Bible says that regarding your previous way of life, you put off your old self, completely discard your former nature, which is being corrupted through deceitful desires, and be continually renewed in the spirit of your mind, having a fresh, untarnished mental and spiritual attitude, and put on the new self, the regenerated and renewed nature, created in God's image, God-like, in the righteousness and holiness of the truth, living in a way that expresses to God your gratitude for your salvation. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, pemikiran dan sikap kerohanianmu yang tidak ternoda, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kehidupanmu harus memancarkan rasa bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan. So we already know in principle what we must do according to the scripture here in Ephesians chapter 4. Jadi saudara, dari Efesus pasal 4 ini kita sudah tahu apa sih yang harus kita lakukan. So in practical application, this is how we do it. Ini ya yang harus kita lakukan ya, prakteknya saudara. Jadi This dengar is not baik-baik. theory, Ini my bukan friends. cuma sekedar teori, tapi praktek yang bisa kita pakai setiap hari. Dengar baik-baik. So as you have already learned from the previous sessions, we must meditate on the word of God daily. Sesi minggu lalu, saudara udah belajar. Kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. So for example, I meditate on this portion of scripture, the wages of sin is death. Contoh buat aku, ini yang aku renungkan, upah dosa adalah maut. So whenever I'm tempted to sin or have the desire to sin, Jadi contoh ini aku udah mau mulai ya, tergoda untuk melakukan kesalahan. I remind myself the wages of sin is death. Aku mengingatkan diriku sekali lagi, halo, upah dosa adalah maut ya. Until I develop a genuine conviction to reject all that is sinful. Aku terus-menerus berjuang mengingatkan diriku sendiri sampai aku tidak mau melakukan dosa itu. So I meditate on the word of God until I have the conviction, until I continue to believe. Jadi aku merenungkan firman itu sampai firman itu sendiri menginsyafkan hatiku sehingga aku bisa percaya mutlak kepada firman itu. And what do I mean by believe? Believe is pisteo. Apa sih maksud aku percaya? Percaya adalah pisteo. That means to adhere and to rely and to trust in His word. Artinya berpegang teguh, percaya, bersandar dan taat kepada firman itu. Now you understand what I mean by meditate on His word until you can pisteo, until you can believe, rely on, trust in, and adhere to His word. Jadi saudara udah ngerti belum? Apa yang saya maksudkan? Engkau harus renungkan firman itu sampai engkau bisa percaya kepada firman itu. Renungkan firman itu sampai engkau pisteo firman itu, yaitu engkau taat, engkau bersandar kepada firman itu sendiri. So we must meditate until our character is shaped and conform to the word of God. Jadi kita benar-benar harus merenungkan firman itu sampai di satu titik firman itu menjadi bagian dari kehidupan kita dan karakter kita dibentuk sesuai dengan firman itu sendiri. We must meditate on His word every day until it begins to manifest in our life. Kita harus merenungkan firman itu siang dan malam sampai di satu titik di mana firman itu hidup di dalam kita. Artinya kelakuan kita, tindakan kita, perkataan dan pikiran kita sesuai dengan firman itu sendiri. So I will
meditate on the wages of sin is death until I express to God my gratitude for His salvation. Jadi ini loh contoh loh yang aku lakukan adalah aku merenungkan terus upah dosa adalah maut, upah dosa adalah maut, sehingga aku benar-benar bisa memberhentikan keinginan mau berdosa, sebaliknya rasa bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan yang diberikan kepadaku muncul dari dalam diriku. So you see, my friends, Bisa melihat saudara, there's no use to declare and proclaim scripture blindly. bisa melihat enggak saudara, ini yang aku lakukan. Ya, nggak ada gunanya saudara kalau mantra-mantrain firman Tuhan, jimatin firman Tuhan, tidak ada gunanya. There's no use for us to be chanting scriptures. Ya, firman bukan dijimatin atau dimantrain. We must practice the word of God until it becomes a part of our life. Tetapi firman itu harus dihidupin sampai firman itu menjadi bagian dari hidup ini, kelakuan ini. Until we are shaped and molded by His word. Sampai kehidupan ini, karakter ini dibentuk oleh firman itu. And in 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16, Jesus says, "Live as obedient children of God. Do not be conformed to the evil desires which govern you in your ignorance before you knew the requirements and transforming power of the good news regarding salvation. But like the Holy One who called you, be holy yourselves in all your conduct. Be set apart from the world by your godly character and moral courage, because it is written, you shall be holy, set apart, for I am holy." 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, sebelum kamu mengenal syarat dan Injil keselamatan yang mampu merubahmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadilah kudus dalam perilakumu, dipisahkan dari dunia melalui kehidupan karakter yang saleh dan bermoral. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Again and again, Jesus tells us we must conform to His word. Berkali-kali kita diperintahkan untuk menyesuaikan diri dengan firman-Nya. He commands us never to conform to our evil desires. Berkali-kali kita diperintahkan untuk tidak menyesuaikan diri dengan keinginan jahat kita. So do you see, my friends, what's the problem with Christians today? Jadi saudara bisa lihat enggak masalah besar yang ada di Kristen zaman now itu seperti apa sih? We are doing exactly what Jesus told us not to do. Kita itu terbalik. Yesus suruh lakukan ini, kita tidak melakukan ini, kita melakukan yang tidak disuruh kita lakukan. Jesus said, "Conform to my word." Yesus berkata, "Halo, sesuaikan dirimu dengan firman-Ku. Be transformed by my teaching. Dirubah oleh pengajaran-Ku." And what do? Apa yang kita lakukan? We become conformed to the world. Kita dirubah, dibentuk oleh dunia. Conform and always giving in to our desires. Kita selalu mengikuti aturan dunia. Kita selalu mengikuti aturan kedagingan kita sendiri. And Jesus said, "Do not be continuing to indulge in the sins of this world." Yesus berkata, jangan terus-menerus menikmati dosa yang ada di dunia ini. But everybody is so enticed and allured by all these temptations of the world. Tetapi semua orang begitu tergiur-giur akan godaan dalam dunia ini. Let this next portion of scripture be a warning to all of us. Biar firman berikutnya menjadi suatu peringatan bagi setiap kita. 1 Corinthians 16:22 says, "If anyone does not love the Lord, does not obey and respect and believe in Jesus Christ and His message, he is to be accursed. Maranatha, our Lord, come." 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, tidak taat,
tidak menghormati Yesus Kristus dan firman-Nya, biarlah ia terkutuk. Maranatha, Tuhan, kami datanglah. I read to you the verse again. Saya baca ulangin sekali lagi ya, tolong perhatikan baik-baik. Just in case you did not understand. Ya, mana tahu masih ada yang tidak mengerti atau kurang mengerti ya. You don't have to try so hard to interpret what God is saying. Ya, engkau tidak perlu menafsirkan yang satu ini karena sudah sangat jelas tercatat dan dipaparkan. I think it is very clear, it is very precise. Ini sudah sangat jelas, sangat singkat, sangat tepat, tidak perlu ditafsirkan lagi. The only question is, will you obey? Pertanyaannya cuman setelah engkau baca, apakah engkau mau nggak taat kepada firman ini? Jesus says, Yesus berkata, if anyone does not love the Lord, does not obey and respect and believe in Jesus Christ and His message, meaning to say His laws. Yesus berkata, jikalau ada orang yang tidak mengasihi Tuhan itu artinya apa sih? Artinya tidak taat, tidak menghormati Yesus Kristus dan firman-Nya. Tidak menghormati Yesus Kristus dan firman-Nya artinya apa sih? Tidak mau mengikuti hukum dan aturannya. Meaning to say, if you continue to betray Jesus every day in your life, Artinya jikalau engkau terus-menerus mengkhianati Yesus setiap hari, if you continue to ignore His teaching, jikalau engkau terus-menerus mengabaikan ajarannya, Jesus said, you will be accursed. di sini dikatakan engkau terkutuk. Now let us take a look at the meaning of Maranatha. Ayo sama-sama kita perhatikan ya, apa sih artinya Maranatha? Our Lord is coming and He will judge those who have set Him at naught. Those that despise, defy, disobey, or disregard, treat as nothing the word and command of Jesus. Saudara dengar baik-baik ya, Maranatha di bahasa Aram artinya Tuhan akan datang dan Dia akan menghakimi orang-orang yang tidak berguna. Apa sih artinya orang-orang yang tidak berguna? Orang yang menghina, menentang, tidak taat, mengabaikan dan menganggap remeh firman dan perintah Tuhan. So if anyone does not obey and respect and believe in Jesus, and those that reject His message and His teaching and His laws, you will be accursed. Jika ada yang tidak mentaati dan menghormati dan percaya kepada Yesus Kristus dan mereka yang menolak pesannya akan dikutuk. We know that it is a written law in Scripture. If we really want to enter into eternal life, we must obey His commandments. Ini adalah hukum tertulis dalam kitab suci. Jika kita benar-benar ingin masuk ke dalam surga, hidup yang kekal, kita harus taat kepada perintah dan ajaran Kristus. So you decide, my friends. Saudara, engkaulah yang harus memilih dengan tegas. Do you want to obey Jesus? Apakah engkau mau taat kepada Yesus? Do you want to conform to His commands, His precepts, and His laws? Apakah engkau mau mengikuti aturan hukum dan firman-Nya? It's either you abide in Him or you belong to the devil. Engkau cuman bisa memilih, maukah engkau melekat di dalamnya menjadi milik Dia atau tidak melekat di dalamnya menjadi milik iblis. The only way into heaven is to obey His command. Satu-satunya caranya masuk ke surga adalah mentaati firman-Nya. A slave of sin will never enter into heaven. Hamba dosa tidak mungkin akan diizinkan untuk masuk ke kerajaan surga. So you decide, my friends. Jadi engkaulah yang harus memilih dengan tegas. Do you want to be a slave to sin? Apakah engkau mau menjadi hambanya dosa? Or do you want to be a slave to Jesus Christ? Atau engkau mau menjadi hambanya Yesus? Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa.